Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Saya hanya berbicara sekitar 15 menit Bapak Ibu ya. Saya hanya menyimpulkan, kita sudah melihat tadi, Pak Niko sudah berkhotbah tentang 10 peristiwa yang dialami sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapak di surga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ingat tahun lalu pas Jumat Agung, saya juga khotbah tentang Via Dolorosa. Tapi saya mengambil yang 13 penghentian dari mulai Yesus ditangkap, 3 kali jatuh ya. Tahun lalu saya khotbah tentang 13 penghentian. Hari ini mari saya hanya pengen kita merefleksikan apa yang telah kita lihat baik melalui videonya pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat secara fisik ya, mungkin Bapak Ibu ada yang meneteskan air mata, begitu besarnya penderitaannya Tuhan Yesus yang kita lihat. Tetapi sadarkan Bapak Ibu, ada penderitaan yang lebih dalam yang harus kita mengerti pada pagi dan siang ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, sebenarnya bukan hanya Tuhan Yesus yang mengalami hal seperti ini. Karena ini adalah hukum Yahudi, orang itu disalibkan. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir pun penghukuman penyaliban, hukuman mati sudah ada. Kalau kita mau ngomong bicara tentang hukuman fisik, masih banyak hukuman-hukuman yang lebih kejam daripada itu. Kalau di China, dulu ada hukuman yang namanya lynching. Bagaimana hukuman itu? Bagi orang yang akan dihukum mati melalui cara lynching itu, caranya diapain? Ditelanjangin, dibukain pakaian semua, diikat, dan diiris kulitnya dengan pisau yang sangat tajam, hanya sebatas kulit, tidak terjadi pendarahan besar. Tapi hanya kulitnya diseret sampai kulit itu habis. Pingsan, disiramin, bisa berhari-hari. Penderitaan yang dialami, apa yang kita lihat secara fisik, itu sudah banyak dialami dengan tanda kutip tidak mengurangi penderitaannya Tuhan Yesus. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat penderitaan yang seperti apa yang sesungguhnya, bukan soal fisik yang dialami Tuhan Yesus. Ibrani 5 ayat 7 menjelaskan doanya Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 39, 42 dan 44. 3 kali Tuhan berdoa, memohon untuk apa? Tetapi dalam Ibrani 5 ayat 7 perhatikan baik-baik, dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan kepada Dia dengan ratap tangis. Perhatikan baik-baik Ibu. Doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Yesus mengeluh dan meratap. Pahlawan-pahlawan bangsa berani memenjukkan perang. Prajurit, kalau sudah dia pergi, mereka akan pergi dan mereka tidak pernah takut mati. Empat tahun yang lalu kejadian yang longsor di puncak. Kebetulan itu orang Bangka. Waktu longsor itu ada anaknya. Dia tahan itu longsor ke kakinya. Dia mati hanya untuk menolongkan anaknya. Dia nggak takut mati. Pertanyaan kita siang ini, perhatikan baik-baik. Dalam hidupnya sebagai manusia, memang di kemanusiaannya, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Maut apa yang harus dihindari sehingga Tuhan Yesus meratap dan menangis? Apakah Yesus walaupun sebagai manusia dia kalah dengan orang-orang yang telah berkorban banyak atas bangsa ini? Orang-orang yang mengalami penderitaan. Di Jerman itu kalau
Hukuman mati itu orang diikat di dalam roda, diputar, sambil diputar itu dicambuk juga. Sekali lagi, bukan saya mengurangi penderitaan fisik yang luar biasa. Tetapi saya yakin nih, bukan itu yang dia takuti. Perhatikan baik-baik, hari ini kita merefleksikan apa yang kita dapat supaya kita bisa menghidupi. Perhatikan baik-baik, menyelamatkan dia dari maut, artinya Tuhan Yesus saat itu memohon kepada Bapa supaya maut itu tidak dialami. Tadi Pak Niko bilang, di dalam doanya di Taman Getsemani, Tuhan tidak menjawab. Betul, Tuhan tidak menjawab. Tapi Tuhan mendengar. Karena kesalehannya, karena dia manusia yang tidak berdosa, karena manusia ilahinya ada dalam hidupnya, maka ia telah Tuhan dengar nggak keluhannya? Tuhan dengar nggak doanya? Yang Taman Getsemani, Tuhan dengar. Kita ambil satu garis pada hari ini untuk hidup kita masing-masing hari ini. Banyak doa kita yang kita merasa Tuhan tidak menjawab dan tidak mendengar. Kadang-kadang kita merasa kita sudah benar. Waktu kita doa sepertinya Tuhan tidak menjawab dan tidak mendengar doa kita. Seperti Tuhan itu tuli. Tuhan itu tidak peduli. Jika kita hidup benar, percayalah. Apapun yang kau doakan, selama kau doa dengan cara benar, Tuhan mendengar. Walaupun dia tidak menjawab, dia mendengar. Tuhan tidak menjawab doa sesuai apa hendak hati kita. Seperti yang bilang, biar kehendakmu yang jadi. Tuhan tahu, Tuhan mendengar ratap tangis dan keluhannya. Tapi Tuhan tahu yang terbaik yang harus dialaminya, dia harus minum dari cawan itu. Dan dia harus mati, bangkit untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, oleh kasihnya ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ibu dan saya bagi orang yang percaya. Amin. Kenapa? Tadi ada firman Tuhan yang Pak Niko bawa. Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Maut apa? Kematian? Kematian apa? Waktu manusia jatuh dosa, waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, Tuhan bilang, jangan kau makan. Bilang kau makan, pada hari itu engkau makan, engkau matinya kapan? Matinya kapan? Tuhan bilang, bila kamu makan, matinya kapan? Matinya kapan? Pada hari kamu makan, pasti mati. Mati nggak Adam dan Hawa? Tidak. Jadi apa artinya? Apa yang mati? Itulah yang disebut mati rohani. Mati rohani itu apa? Keterpisaan dengan Allah. Yang tadinya Adam dan Hawa bisa bercengkraman, bisa kapan saja bertemu dengan Tuhan. Tapi dengan dosa, akhirnya Adam dan Hawa terpisah dengan Allah. Itu mati rohani. Sekarang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dosa apa? Kematian itu. Amin. Artinya penebusan Tuhan Yesus akan dosa Bapak Ibu bukan soal kematian fisik, tetapi kematian rohani itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Pak Niko bilang tadi, apa yang ditakuti yang terbesar adalah keterpisahan. Waktu dia bilang, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu gambaran matinya rohani. Amin. Itu harus dialami.
Bukan soal penderitaan fisik, Bapak Ibu. Dengan penderitaan fisik itu aja kita melihat rasanya sudah tidak sanggup bagi Bapak Ibu dan saya. Kita nggak mungkin sanggup melakukan itu. Tetapi yang lebih daripada itu, yaitu keterpisahan dengan Allah. Itulah yang ditakuti. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Waktu Tuhan berkata, sudah selesai. Itu terjemahan sebenarnya kurang tepat. Kata asli Tuhan ngomong, tetelestai. Apa itu tetelestai? Tetelestai itu adalah artinya lunas. Pada zaman Yesus lahir, waktu ada hutang piutang, pelunasan hutang. Kalau kita di sini misalkan kita kredit rumah, kredit mobil, kalau udah lunas dicap tap lunas toh. Kwitansi ini dicap lunas. Nah, waktu itu bon hutang, kwitansi hutang itu kalau sudah lunas dicap dengan tulisan tetelestai, artinya lunas. Apa arti lunas? Artinya ada yang dibayar. Bukan soal selesai. Selesai bisa ngomong selesai segala macam. Tetapi tetelestai berarti lunas. Artinya segala dosa kita telah ditebus dengan lunas. Tetelestai, selesai. Kalau udah lunas, udah selesai, artinya sudah lepas dan bebas. Amin. Dalam konteks ini apa bebasnya? Bapak, Ibu dan saya sudah dibebaskan dari segala dosa. Upah dosa maut di ayat Roma 6 ayat 23 itu selesai tergenapi oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu ngerti sampai di sini? Itulah yang menjadi ratap tangisnya Tuhan Yesus. Seperti Pak Niko bilang tadi. Sebagai hamba Tuhan yang mengikuti firman Tuhan. Pak Niko bilang, dia tidak sanggup kalau tidak masuk dalam hati. Tidak merasa hadirat Tuhan. Artinya Pak Niko bilang tidak sanggup. Entahlah Bapak, Ibu dan saya seperti apa. Menjadi refleksi hidup kita hari ini. Kita koreksi bagaimana kita keadaan. Ada Tuhan dan tidak Tuhan. Ada hadir Tuhan, tidak ada Tuhan. Sama-sama saja atau ada bedanya. Itu harus kita refleksi. Tiap tahun kita dalam Jumat Agung. Kita selalu melihat penderitaan-penderitaan seperti ini. Tetapi seberapa kita merefleksikan apa yang kita dapat ini dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang lebih penting Bapak Ibu. Firman Tuhan begini. Tadi Bang Indung, sia-sia kita percaya kalau Yesus tidak mati dan bangkit. Sia-sia kita kalau Yesus tidak mati dan bangkit. Saya mau ngomong lebih sia-sia lagi bagi kita tidak merefleksikan kepercayaan ini menjadi ketaatan. Karena apa? Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya bagi orang percaya di mulut dan di bibir. Kenapa? Karena tergenapinya tetelestai, selesai dan lunas itu hanya melalui satu kunci, kata taat. Amin. Karena Kristus Yesus taat, maka itu jadi selesai, jadi lunas. Kuncinya apa? Taat. Sekarang refleksi hidup kita apa? Coba kita buka lagi Ibrani 5 ayat 7, 8, 9. Kita baca pelan-pelan. Ibrani 5 tadi. Buka Ibrani 5 ayat 7, 8, 9. Kita melihat kita diselamatkan karena apa? Yuk. Langsung ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Tidak serta-merta kita waktu kenal firman Tuhan, dengar khotbah, langsung membuat kita taat. Taat itu tidak mudah. Taat itu ada harga yang dibayar. Bahkan ketaatan tentunya dibayar dengan penderitaan yang Bapak Ibu lihat secara fisik. Walaupun kita tidak melihat secara rohani. Hanya melalui ketaatan itu Bapak Ibu dan saya diselamatkan.
Oleh karena itu pula, bagi kita, lihat, yang telah dideritanya, belajar ketaatan melalui penderitaan. Hari ini, penderitaan apa yang kau alami, yang sebesar yang Tuhan Yesus alami. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, bila kita mengaku kita hidup dalam dia, kita harus hidup seperti dia. Bukankah kita sudah hidup seperti dia? Sakit kita 2 hari kita doa, tidak baik. 3 hari nggak baik. Hari keempat kita pergi ke dukun, cari orang pintar. Cari pengertian-pengertian kita sendiri. Adakah kesetiaan dan ketaatan? Hari ini kita belajar tentang kesetiaan dan ketaatan, Bapak Ibu. Gampang nggak? Taat itu nggak gampang. Ada penderitaan. Tapi taat itu kunci. Ayat yang 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya melalui ketaatan, mencapai kesempurnaannya, waktu dia bilang selesai, makanya Tuhan Yesus tidak lagi menjadi manusia, tapi menjadi manusia ilahi, menjadi Allah. Amin. Mau buktinya? Mau buktinya? Saya mau tanya. Waktu satu orang di samping Tuhan Yesus dia bilang, Tuhan bilang kau nanti di Firdaus, ingatkan aku. Tuhan bilang apa? Tuhan jawab apa? Tuhan jawab apa? Hari ini juga engkau bersamaku di. Artinya Tuhan di mana? Tuhan di mana? Kenapa 1 Petrus 3 ayat 9 ngomong? Yesus turun ke dunia orang mati 3 hari. Sebenarnya Yesus ada di dunia orang mati atau di Firdaus? Saya mau tanya. Yesus ada di dunia orang mati 3 hari itu atau di Firdaus? Ada di mana? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dia ada di Firdaus, dia ada di dunia orang mati. Karena dia maha hadir. Karena Yesus sebagai Allah. Yesus hari ini ada di sini. Dia juga ada di Amerika. Dia ada juga di gereja lain. Amin. Itu membuktikan waktu dia bilang selesai. Selesailah penebusannya sebagai manusia. Hari ini kita lihat. Kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Kalau dia tidak sempurna, percuma kita mengandalkan dia. Amin. Amin. Perhatikan, keselamatan yang abadi bagi semua orang yang apa? Perhatikan baik-baik. Keselamatan yang abadi bagi semua orang Kristen, orang percaya, orang yang taat. Banyak orang hari ini percaya tapi nggak taat. Percaya Yesus Tuhan? Percaya. Percaya sudah menyelamatkan? Percaya. Tetapi waktu Tuhan berkata dalam firman-Nya, beranikah kita berkata ya dan dikata ya? Tidak, kata tidak. Karena Matius 5 ayat 37 berkata, ya katakan iya, tidak katakan tidak selebih daripada yang jahat. Amin. Barometer kehidupan ada ketaatan kita dengan firman Tuhan. Setuju? Jadi apapun di dalam Jumat Agung ini, kita melihat penderitaan fisiknya Tuhan Yesus. Dan saya sudah mengungkapkan penderitaan rohaninya Tuhan Yesus. Karena penderitaan rohani itu penting, kematian rohani penting. Karena kita ini waktu jatuh dosa semuanya mati rohani. Amin. Kalau mau diselamatkan, bangkitkan kerohaniannya. Kalau soal mati jasmani, orang benar, orang jahat semuanya mati. Ibrani 9 ayat 27 berkata bahwa kita ditentukan untuk mati satu kali. Amin. Pak Didi, mau sesuci apapun hidupmu, lu pasti mati secara jasmani. Tetapi bagi orang benar, orang yang taat kepada Tuhan, rohaninya tak akan pernah mati lagi. Karena apa? Karena waktu jasmani kita mati. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata bahwa Allah yang akan menggantikan tubuh jasmani dengan kemah yang baru. Kita hidup dengan kemah yang baru. Waktu jasmani kita nggak ada lagi. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata bahwa Tuhan yang datang menjemput kita. Tidak pernah kita terpisah dengan waktu kita hidup dengan rohani ini. Ada Roh Kudus yang ada bersama hidup kita. Amin. Yang tidak bisa memisah. Itulah yang ditebus oleh Tuhan Yesus.
Kerohanian kita yang tebus. Maka kalau hari ini hidupmu tidak bersekutu dengan roh Allah, jangan-jangan rohani lu belum hidup. Amin. Perhatikan baik-baik. Kunci keselamatan kita bukan soal tapi taat. Kalau Tuhan ngomong, iya, iya, tidak, tidak. Jangan berasumsi. Amin. Ulangan 29 ayat 29 berkata, apa yang dikasih tahu kepadamu itu buatmu. Apa yang tidak diungkapkan nggak usah cari tahu. Jangan kepo-kepo amat. Amin. Jangan sok tahu. Banyak hari ini orang sok tahu, sok pinter. Orang sok tahu dan sok pinter. Ini Tuhan juga udah tahu bakalan terjadi nanti. Makanya ada Ulangan 29 ayat 29. Taat aja apa firman ngomong. Amin. Pendeta sehebat apapun, selama pembicaraan dia bertentangan dengan Alkitab, jangan ikuti dia. Mau siapa, sekalipun dia membangkitkan orang mati sekampung, jangan ikuti dia. Karena firman Tuhan berkata, yang diselamatkan adalah orang yang taat. Taat kepada apa? Taat kepada Allah, taat kepada firman-Nya, taat kepada Bapa, kepada Putranya. Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 berkata bahwa firman itulah Allah. Amin. Kalau kita taat dengan Allah, berarti taat dengan Bapa, berarti taat juga dengan firman-Nya. Ketaatan yang bilang Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yakin Yesus telah mulai dari Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menanggung banyak penderitaan. Dia ditangkap, dia mati, dia bangkit pada hari 3, 40 hari dia naik ke surga. Bapak Ibu yakin, percaya? Percaya atau enggak? Mau imani atau enggak? Yuk kita bangkit berdiri. Ini sudah lama kita nggak pernah tahu. Bapak Ibu yang baru dibaptis, Anda perlu tahu ini. Yuk, saya minta waktu 2 menit. Kita baca pengakuan iman GBI. Supaya iman kau gak akan digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran di luar. Engkau dituntun ada di gereja ini. Para penatua kita dulu sudah merangkumkan apa yang terjadi dari mulai Yesus lahir sampai Yesus naik ke surga dan nanti datang kedua kalinya melalui pengakuan iman GBI. Yuk kita sama-sama kita baca. Bisa dibaca enggak? Mau baca sama-sama? Bisa maraton atau mau saya bacain? Bapak Ibu merenungkan. Baca bersama-sama. Yuk pelan-pelan. Kita enggak dikejar. Belum jam makan siang. Amin. Pelan-pelan tabur dengan hikmat. Ini penting sekali. Yuk kita mulai. 3, 2, 1. Pengakuan iman GBI. 1. Enggak usah pakai 1 deh. Karena memang udah angkanya sebenarnya ada 14. Udah tidak pakai angka lagi. Ikut enggak usah gitu aja. Langsung baca ya. Aku percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Perjanjian Baru Baru adalah firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa ialah Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi menjadi satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah anak yang Allah tunggal, yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup orang Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Ini pengakuan iman. Yang setuju kata amin. Perjamuan kudus, coba balik lagi. Perjamuan kudus tadi. Perjamuan kudus dilakukan untuk apa? Bukan untuk makan dan minum roti dan anggur itu. Makna perjamuan kudus adalah meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan satu sama lain. Amin. Itulah salib, meneguhkan kita dengan Tuhan, meneguhkan sesama kita. Amin. Dengan perjamuan kudus Tuhan mengingatkan pengorbanannya. Untuk mengasihi Tuhan sesama itu ada pengorbanan. Amin. Ada pengorbanan. Tuhan Yesus memberkati oleh firman. Mari kita mau masuk perjamuan. Ya. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus hari ini ya. Silakan. Jadi Bapak Ibu tolong dicari di Google dimanapun pengakuan iman GBI. Amin. Saya percaya Anda tidak serta-merta langsung ingat dan percaya. Imani inilah yang akan membawa penyucian kita bersama Tuhan Yesus. Saya percaya dan saya kurang yakin bahwa Bapak Ibu bisa tahu ini semua. Makanya hari ini saya tadi duduk situ, waktu saya mau naik baru saya kasih tahu di belakang untuk siapkan itu. Saya digerakkan Tuhan untuk kita tahu tentang iman GBI di waktu perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucapkan syukur, kami terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Atas segala kebaikan, kemurahan dan kasih anugerah-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu. Kekuatan firman-Mu menguatkan meneguhkan kami hari ini. Kami menyadari pengorbanan besar yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali Engkau ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata di dalam Matius 10 ayat 28 kata, jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh roh dan nyawamu. Kami bersyukur Tuhan. Pagi dan siang ini kami diingatkan kembali. Biarlah apa yang kami lihat, apa kami alami pagi ini. Kami diberikan anugerah, kemampuan, kekuatan bagi kami semua. Untuk kami merefleksikan hidup. Seperti Engkau berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Kami harus hidup seperti Engkau hidup. Namun sebagai manusia kadang-kadang kami tidak mampu. Oleh karena itu kekuatan Roh Kudus, tolong kami, bantu kami, tuntun kami, berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami bisa hidup seperti Engkau hidup. Tuhan terima kasih. Ini saatnya Tuhan yang kami bersyukur, terima kasih. Bila kami renungkan siapakah kami ini ya Tuhan. Menjadi debu di kakimu kami tidak sempat. Tapi hari ini ya Tuhan, kami dilayakkan, diperkenankan untuk makan dan minum sehidangan. Oleh karena itu Bapa, kuduskan, sucikan kami. Mari masing-masing berdoa. Masing-masing kita berdoa. Tuhan layakkan kami di hadapan-Mu. Karena Engkau berfirman, barang siapa makan dan minum tubuh dan darahku, maka hendaklah dia makan dan minum dengan cara yang benar. Tuhan, kami manusia biasa ya Tuhan Yesus. Kami sebenarnya biasa, kadang-kadang kami sulit untuk berbenah. Tapi oleh karunia-Mu ya Tuhan, kekuatan hikmat-Mu Tuhan, Engkau telah menguatkan kami. Terutama pengampunan penyucian-Mu ya Tuhan, dan melayakkan kami untuk duduk makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Tuhan terima kasih, puji syukur kepadamu ya Tuhan. Dan ini saat kami mau masuk dalam perjamuan ini. Silakan perjamuan ini bisa dibagikan. Anak-anak umur di bawah 12 tahun jangan ambil dahulu. Perjamuan ini diberikan kepada yang percaya.
Engkau telah menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami layak makan dan minum sehidangan dengan Engkau, Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan Yesus? Orang yang tidak berharga sama sekali. Engkau jadikan kami berharga. Bahkan Engkau menjadikan kami biji matamu yang begitu pentingnya. Saat ini juga Engkau menyatakan kasih-Mu yang luar biasa untuk makan bersama-sama dengan kami. Mari kita masuk dalam perjamuan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus, bahwa malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mari angkat roti, kita ke atas, mengucapkan syukur serta memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau memakannya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan yang atas yang kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian pula sesudah ia makan, ia mengambil cawan, mari angkat cawan kita ke atas dan mengucapkan syukur atasnya seraya berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau meminumnya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berbahagialah setiap kita yang pada pagi ini yang telah diundang dan dilayakkan untuk makan dan minum sehidangan dengan kita. Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya engkau mengucapkan syukurmu kepadanya. Oleh karena itu mari ekspresikan ucapan syukurmu dengan cara yang terbaik menurutmu. Jangan ada yang diam. Ucapkan syukurmu. Ucapkan syukurmu. Ekspresikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Yuk ekspresikan. Kalau engkau merasa perjamuan ini telah menyelamatkan kita semuanya, sudah layak dan pantaslah kita mengucapkan syukur kepadanya. Terima kasih Yesus. Kau layakkan kami makan dan minum sehidangan dengan engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Melalui perjamuan kudus ini, kita telah menyatakan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Biarlah melalui perjamuan ini, tubuh, jiwa, dan rohmu diselamatkan. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Yang berbeban berat diangkat beban. Dalam pergumulan dijawab dalam doanya. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Asal satu, lakukan bagian kita. Taat. Ikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, dalam hidup kita bersama. Hendaklah kita menaruh perasaan. Engkau menaruh perasaan dan pikiran yang ada di dalam Yesus Kristus. Taruhkan pikiran dan perasaan Kristus Yesus di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, sehingga kita akan menggenapi firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2:6 berkata, jika kita percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Dia, maka kita harus hidup seperti Dia hidup. Tuhan, kami mau menggenapi firman-Mu, namun sebagai manusia kadang-kadang kami lemah. Sekarang saatnya Tuhan, berikan kami anugerah, kekuatan, perlindungan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapi kami dengan kekuatan, keberanian percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini kata-kata yang dapat kami ucapkan kepadamu ya Tuhan.
kasih ya Tuhan Yesus. Seberapapun firman yang kami dengar pada hari ini, kami boleh merenungkan pengorbanan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kuatkan dan teguhkan kami keluar dari tempat ini ya Tuhan. Kami dimampukan, dikuatkan, merefleksikan apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami, supaya kami hidup seperti Engkau hidup, dengan kekuatan pertolongan kasih-Mu di dalam nama Yesus, yang telah mendengar firman Tuhan dan mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.